Selamat pagi, siang, maupun sore untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir dan teman-teman yang menonton video kami. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat ialah kita dapat melakukan Zoom meeting itu dengan dinamika kelompok virtual yang kedua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Kalpa Sastra, yang beranggotakan Wita dari Kedokteran IUP, Brigita dari Pendidikan Dokter Reguler, Jessie dari Pendidikan Kedokteran Reguler, Yuda dari Pendidikan Kedokteran Reguler, Devi dari Ilmu Keperawatan, Aska dari Gizi Kesehatan. Berikut adalah overview yang kami akan bahas di diskusi kali ini, yaitu ada nilai-nilai IPE, strategi komunikasi, rencana eksplorasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nilai-nilai IPE, yang pertama komunikasi interprofesional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian dari komunikasi interprofesional adalah komunikasi yang terjadi antar multidisiplin ilmu mengenai praktik keprofesian yang berkolaborasi guna meningkatkan kerjasama dan pelayanan kesehatan. Komunikasi interprofesional adalah bentuk interaksi untuk bertukar pikiran, opini, dan informasi yang melibatkan tiga profesi atau lebih dalam upaya menjalin kolaborasi interprofesi. Tujuan dari komunikasi interprofesional yang pertama, mewujudkan kesehatan pasien yang lebih baik, bertukar informasi dan alat medis agar lebih efektif untuk memajukan praktik medis. Yang ketiga, mengadvokasi untuk penerapan standar baru pelayanan perawatan kesehatan. Bagaimana sih membangun komunikasi interprofesional? Yaitu dengan cara yang pertama, penggunaan metode komunikasi yang terstruktur. Salah satu metode yang efektif adalah dengan menggunakan pendekatan SBAR, Situation Background Assessment Recommendation. Yang kedua, membangun hubungan yang baik. Dengan cara membangun hubungan yang saling percaya dan menghargai antar profesi. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan interprofesional. Dengan mengadakan pelatihan yang melibatkan berbagai profesi kesehatan, dapat meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing dan cara berkomunikasi yang efektif. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi yang baik, mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang terakhir adalah konsultasi dan rujukan yang efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai IPE, tim, dan kerjasama tim. Kolaborasi dan kerjasama tim yang efektif dalam CFHC IPE tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan bagi pasien, tetapi juga meningkatkan kepuasan anggota tim, pengembangan keterampilan, serta memperkuat hubungan antar profesi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab. Saat menjalankan program CFHC IPE, mahasiswa memiliki peran dan tanggung jawab yang begitu luas terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat. Berikut adalah peran dan tanggung jawab dari mahasiswa. Pertama, memberikan ide dan gagasan inovatif demi membangun masyarakat yang lebih baik. Kedua, membantu dalam pengembangan solusi atas permasalahan yang ada di tengah masyarakat melalui penerapan ilmu yang telah dipelajari. Yang ketiga, mengabdi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Untuk tanggung jawabnya, pertama, melaksanakan program kerja dari awal hingga tuntas dengan tujuan yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua,
menghormati norma dan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, membangun komunikasi dan bekerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan sehingga tercipta rasa kekeluargaan satu sama lain. Dan yang keempat, memiliki sikap aktif dalam menemukan permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan memberi solusi yang efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai dan etika. Yang pertama, menempatkan klien dan komunitas sebagai pusat pelayanan kesehatan interprofesional. Menempatkan klien dan komunitas sebagai kepentingan utama akan menimbulkan peningkatan kualitas dalam pelayanan, seperti mencapai kondisi kesehatan yang diharapkan, memastikan adanya keterlibatan masyarakat, dan mempromosikan kesehatan dan kepentingannya dalam kehidupan. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya. Dengan beragam budaya yang menduduki dunia ini, sangatlah penting bagi kita untuk menghormati satu sama lain dan menunjukkan ketertarikan dan usaha untuk mengerti dan mempelajari budaya-budaya yang ada. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik. Sebagai tenaga medis yang akan bekerja sama dengan profesi lain di masa depan, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga etika dengan tujuan mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kerjasama. Nilai-nilai seperti kejujuran dan kehormatan haruslah dikembangkan dalam diri dan dalam komunitas. Strategi dalam membina komunikasi dengan keluarga mitra. Untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan keluarga mitra, tentunya diperlukan strategi-strategi pendekatan personal, seperti pertama, memiliki rasa hormat dan keterbukaan terhadap keluarga mitra, sehingga keluarga mitra dapat merasa nyaman dan menerima kehadiran kita dengan baik. Yang kedua, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, seperti bahasa daerah dari keluarga mitra, tetapi harus tetap menerapkan etika dalam menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga, tunjukkan simpati dan empati kita dengan memberikan atensi penuh saat keluarga mitra menyampaikan hal. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan keluarga mitra, seperti aktivitas rumah tangga sehari-hari maupun acara sosial. Yang kelima, pertahankan komunikasi yang baik dengan keluarga mitra dengan melakukan percakapan ringan, sehingga keluarga mitra tidak merasa hubungan dengan kita hanya sebatas menjalankan tugas kuliah. Baik, untuk selanjutnya, untuk rencana eksplorasi dari kedokteran, yaitu untuk memberdayakan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat. Program promosi kesehatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan. Aktivitas seperti penyuluhan mengenai berbagai penyakit dan penyediaan layanan kesehatan dasar merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, selanjutnya untuk rencana eksplorasi keperawatan, di sini bertujuan untuk memastikan pengkajian menyeluruh dan memberikan perawatan yang sesuai, mempromosikan kesehatan keluarga, dan meminimalkan resiko kesehatan melalui peningkatan pengetahuan dan partisipasi keluarga. Dengan cara yang pertama, melakukan pengkajian kondisi keluarga, mengkaji kesehatan fisik dan mental setiap anggota keluarga secara menyeluruh. Kaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keluarga, antara lain lingkungan hidup, status ekonomi, pola komunikasi, dan peran keluarga. Yang kedua, dengan cara mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga. Identifikasi masalah kesehatan serius yang diderita keluarga atau yang mungkin terjadi di kemudian hari. Menganalisis pola gaya hidup, perilaku kesehatan, dan riwayat kesehatan keluarga. Yang ketiga, menentukan diagnosa keperawatan. Menentukan diagnosa keperawatan yang tepat berdasarkan hasil pengkajian, misalnya saja kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat, risiko penyakit genetik, atau terganggunya pola komunikasi keluarga. Yang keempat, rencana intervensi keperawatan. Membuat rencana intervensi khusus sesuai kebutuhan keluarga. Contohnya adalah pendidikan kesehatan, penetapan jadwal pemeriksaan kesehatan rutin, dan pemberian dukungan psikologis. Yang kelima, implementasi intervensi. Melaksanakan intervensi terencana melalui kunjungan rumah, konsultasi, dan tindakan kesehatan fisik dan mental secara langsung. Yang keenam, menilai hasil layanan. Mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilaksanakan dan menyesuaikan rencana layanan berdasarkan hasil tersebut.
Selanjutnya ada rencana eksplorasi gizi kesehatan. Tujuan dilakukan rencana eksplorasi gizi kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga, mengidentifikasi masalah gizi yang ada dalam keluarga mitra, seperti kekurangan gizi, obesitas, atau penyakit terkait gizi. Cara melakukannya yaitu dengan pertama kita mengumpulkan data gizi keluarga dengan melakukan wawancara dan pengukuran status gizi anggota keluarga mitra, termasuk pola makan dan kebiasaan hidup mereka. Yang kedua, analisis masalah gizi spesifik. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren dan masalah gizi yang ada dalam keluarga mitra. Yang ketiga, diskusi dengan keluarga mitra. Dengan mengadakan diskusi, anggota keluarga mitra untuk mendapatkan masukan, pemahaman, dan dukungan mereka. Yang terakhir, pengembangan materi edukasi gizi. Menyusun materi edukasi gizi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik keluarga mereka. Dan yang terakhir untuk kesimpulan, IPE adalah program implementasi dari pernyataan dan program WHO supaya institusi pendidikan, calon tenaga kesehatan memfasilitasi learning together to work together for health dengan cara mengembangkan kegiatan IPE secara terstruktur. Untuk meningkatkan keefektifan kerja tim IPE dilakukan saat siswa dari 2 atau lebih profesi belajar tentang dari dan masing-masing profesi lainnya untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif dan meningkatkan hasil kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.